Di kawasan Indo-Pasifik, ketegangan tidak selalu berarti niat berperang. Justru di wilayah dengan kepadatan ekonomi dan aliansi militer tertinggi, konflik terbuka sering menjadi opsi paling mahal. Cina dan Jepang saat ini berada dalam fase seperti itu, saling menguji batas, saling mengirim sinyal, namun sama-sama berhitung. Momen ini krusial, bukan karena perang sudah di depan mata, tetapi karena banyak pihak keliru membaca eskalasi sebagai niat final. Dalam beberapa bulan terakhir, publik melihat peningkatan aktivitas militer di sekitar Okinawa, Laut Cina Timur, dan isu Taiwan yang terus memanas. Patroli udara, latihan laut, pernyataan diplomatik yang lebih keras, dan manuver simbolik dibaca sebagai tanda bahaya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah pembukaan peta ulang, penegasan posisi, bukan persiapan invasi. Ketegangan ini berangkat dari isu yang lebih luas, status Taiwan, arsitektur keamanan Indo-Pasifik, dan redefinisi peran Jepang pasca Perang Dunia, bukan dari keinginan langsung Tokyo dan Beijing untuk saling menyerang. Banyak orang membaca, peningkatan aktivitas militer berarti perang akan pecah. Dalam analisis kekuasaan, peningkatan aktivitas militer bisa jadi bukan eskalasi. Ini bisa jadi adalah penahanan. Yang paling penting bukan apa yang terlihat, tetapi batas apa yang sedang diuji. Di sisi Cina, aktor utamanya adalah kepemimpinan Partai Komunis yang berfokus pada stabilitas internal, pertumbuhan ekonomi, dan tujuan strategis jangka panjang, terutama Taiwan. Militer Cina memang tumbuh cepat, tetapi keputusan perang tetap berada dalam kalkulasi politik yang sangat terpusat dan berhati-hati. Perang dengan Jepang tidak memberi keuntungan strategis langsung bagi agenda inti Beijing. Jepang, di sisi lain, adalah negara dengan kemampuan militer teknologi tinggi, namun dibatasi oleh struktur hukum dan demografi. Tokyo bergerak dalam kerangka aliansi dengan Amerika Serikat dan jaringan mitra regional. Kepentingan Jepang bukan ekspansi, melainkan pencegahan. Bahkan dalam faksi politik yang lebih hawkish, perang terbuka dipahami sebagai skenario terburuk, bukan opsi kebijakan. Di sekitar mereka ada aktor pendukung dan penahan. Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan Jepang, Korea Selatan, dan Australia sebagai mitra strategis, serta Taiwan sebagai simpul sensitif yang menjadi latar hampir semua ketegangan. Dalam konflik besar, aktor tidak terikat sebagai negara tunggal. Mereka terikat faksi, aliansi, dan kepentingan yang saling menahan. Karena itulah kekuatan besar terlihat agresif, namun sebenarnya sangat terkunci. Bagian ini kunci untuk memahami mengapa perang kecil kemungkinan terjadi. Pertama adalah trade-off ekonomi. Cina dan Jepang terikat dalam hubungan dagang dan rantai pasok yang dalam. Konflik militer akan langsung merusak industri, logistik, dan kepercayaan pasar. Biaya ekonomi ini tidak sebanding dengan keuntungan geopolitik yang bisa diperoleh. Kedua adalah hambatan institusional. Jepang terikat konstitusi pasifis yang membatasi ruang gerak ofensif. Setiap eskalasi pasar membutuhkan konsensus politik dan legitimasi publik yang sulit dibangun. Cina
Meski lebih sentralistik, tetap terikat oleh kebutuhan menjaga stabilitas domestik dan target pembangunan jangka panjang. Perang besar akan memaksa mobilisasi nasional yang berisiko mengguncang fondasi ekonomi dan sosial. Ketiga adalah struktur keamanan regional. Jepang tidak berdiri sendiri. Perang dengan Jepang hampir pasti, berarti keterlibatan Amerika Serikat dan berpotensi menarik aktor Indo-Pasifik lainnya. Bagi Cina, ini berarti konflik multifront yang mengganggu fokus utama mereka. Bagi Jepang, ini berarti bahwa pencegahan kolektif bekerja justru dengan tidak menekan tombol perang. Keempat adalah dinamika militer itu sendiri. Jepang memiliki kemampuan pertahanan konvensional yang sangat maju dan kapasitas teknologi tinggi. Bahkan dengan skenario kalah, biaya yang bisa ditimbulkan Jepang terhadap lawan akan sangat besar. Cina memahami ini, dan karena itu memilih strategi tekanan bertahap, bukan konfrontasi langsung. Perang bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tetapi juga tentang siapa yang paling mampu menanggung biayanya. Bukan hanya soal biaya ekonomi, tetapi juga biaya politik dan aliansi yang jauh lebih besar daripada manfaat militer yang diterima. Maka dari itu, tekanan dipilih, bukan tembakan. Risiko utama bukan perang yang direncanakan, melainkan eskalasi tidak sengaja. Salah hitung di udara atau laut, tekanan nasionalisme domestik, atau salah tafsir sinyal bisa mempercepat krisis. Namun justru karena resiko itu disadari, kedua pihak membangun mekanisme penahan informal, komunikasi militer, ambigu diplomatik, dan narasi publik yang cukup keras untuk konsumsi domestik, tetapi cukup longgar untuk memberi ruang mundur. Batas gerak Cina ada pada ekonominya dan tujuan Taiwan. Batas gerak Jepang ada pada hukum, demografi, dan ketergantungan aliansi. Keduanya tidak bebas bertindak, dan ini justru menurunkan probabilitas perang. Setiap eskalasi Cina-Jepang langsung mengguncang Asia Timur, jalur perdagangan, pasar energi, dan industri teknologi global akan terdampak. Negara-negara Asia Tenggara akan terdorong memilih posisi atau setidaknya menyesuaikan kebijakan. Namun selama konflik tetap berada pada level sinyal dan tekanan ekonomi seperti pembatasan ekspor atau retorika diplomatik, dampaknya masih dapat dikelola. Resiko terbesar justru bukan keputusan perang, tetapi salah hitung. Sejarah konflik dunia lebih sering dimulai dengan kecelakaan, bukan dengan direncanakan. Maka dari itu sinyal keras biasanya dibarengi dengan jalur komunikasi yang terbuka. Bagi Indonesia, stabilitas kawasan adalah kepentingan utama. Konflik terbuka akan mengganggu perdagangan, investasi, dan rantai pasok yang melibatkan Cina dan Jepang sebagai mitra utama. Namun dalam kondisi saat ini, yang lebih relevan adalah membaca arah tekanan ekonomi dan diplomatik. Indonesia perlu menjaga posisi non-blok aktif, memperkuat diversifikasi mitra dagang, dan memastikan jalur logistik regional tetap aman. Ketegangan ini bukan ancaman langsung, tetapi sinyal bahwa kawasan semakin padat kepentingan dan membutuhkan diplomasi yang lebih presisi. Cina dan Jepang sedang bermain di wilayah tekanan, bukan perang. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama terikat, dan sama-sama sadar bahwa konflik terbuka adalah opsi yang paling mahal. Yang kita lihat adalah proyeksi kekuatan untuk menahan pihak lain.
bukan untuk menghancurkannya. Karena dalam politik kekuasaan, bukan niat yang paling berbahaya, melainkan salah baca terhadap batas. Cina dan Jepang belum bersiap untuk memulai berperang. Mereka sedang mengatur jarak. Ini adalah permainan kekuasaan tingkat tinggi. Penuh tekanan, tapi minim niat bertabrakan. Karena kekuasaan selalu berubah, namun hukumnya tetap sama.